Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 November 2024 merupakan pekan biasa ke-31 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Bijaksana dan Maha Benar. Engkau telah memberi kami akal budi untuk selalu belajar berpikir kritis, untuk memilah dan memilih berbagai hal baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami dengan kuasa firman-Mu yang hidup. Tuntunlah kami dengan sifat rendah hati, seperti yang telah diteladankan oleh Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, agar kami mampu mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mewartakan kabar kasih sukacita Injil-Mu. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 6, ayat 2-6. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah, hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan.
aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 23 sampai 28. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah
kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita hidup saling mengasihi. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Ibu, bapak, dan saudari-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Markus. Bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Bacaan ini mengingatkan dan mengajak kita untuk kembali kepada ajaran inti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Apa itu? Kasih. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Yesus menambahkan lagi, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Luar biasa, dahsyat sekali. Di awal sekali tadi, Yesus menekankan pengajarannya bahwa Tuhan Allah itu esa. Ini sangat penting. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bahasa yang digunakan Yesus untuk menerangkan ajarannya ini sangat sederhana, membumi, dan sangat mudah dipahami orang. Apa makna yang sebenarnya ingin disampaikan Yesus dengan bahasa yang lugas dan sederhana ini? Tindakan, aksi nyata. Yesus mengawali ucapannya dengan kasihilah. Jelas ini suatu perintah untuk dijalankan. Perintah untuk mengasihi. Mengapa harus mengasihi? Ya, karena Allah adalah kasih. Allah Bapa menciptakan dunia dengan segala isinya melalui firman-Nya, dengan kasih-Nya. Dunia dan seisinya serta manusia adalah wujud nyata ungkapan kasih Allah. Puncak kasih Allah mewujud dalam diri Sang Putra, yaitu Yesus, Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari beban berat dosa dan maut. Kasih adalah rujukan utama hukum Tuhan yang harus dijadikan sebagai dasar setiap tindakan manusia, terutama kita, para pengikut Yesus Kristus. Pola perilaku kita dalam kehidupan nyata sehari-hari harus berakar pada kasih Tuhan. Bukan hanya kepada diri sendiri dan sesama manusia, tapi juga seluruh ciptaan. Kita pun bisa belajar dari Santo Fransiskus dari Assisi sebagai teladan yang nyata. Di saat dunia sekarang ini masih tetap saja mengedepankan sifat egosentrisnya,
kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memulai untuk tampil mengedepankan kasih yang nyata. Sifat mementingkan diri sendiri sangat sulit untuk mencintai dan mengasihi sesama dengan tulus ikhlas tanpa pamrih apapun. Santo Yakobus mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Marilah mulai sekarang, detik ini juga, kita nyatakan iman kita dalam tindakan konkret, yakni mencintai dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan pencerahan mata, pikiran, dan hati umat-Mu untuk terus-menerus berupaya mengenal siapa diri-Mu melalui Roh Kudus dan Sabda yang hidup, Yesus Kristus. Tuhan dampingi kami agar kami makin dalam bisa mengenal diri-Mu, mengasihi-Mu, dan juga mengasihi sesama. Sebab hanya Engkaulah kebenaran dan kasih sejati. Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.